Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa mawala. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan ini Pak Hermanu akan menyampaikan materi yang pertama berkaitan dengan metode numerik yang berhubungan dengan solusi matematika menggunakan pendekatan metode numerik. Yang pertama kita akan coba menentukan akar persamaan ya. Jadi apa yang dimaksud dengan akar persamaan? Akar persamaan ini adalah satu nilai variabel x yang memenuhi persamaan fx sama dengan 0. Itu namanya akar persamaan. Jadi akar persamaan itu kalau ada fungsi x, kita masuki x-nya kok hasil fungsinya sama dengan 0, itu berarti disebut akar persamaan ya. Disebut akar persamaan. Jadi contohnya misalnya 2x plus 4 sama dengan 0 ini. 2x plus 4 sama dengan 0. Berapa nilai x yang menghasilkan fungsi ini 0? Kalau kita gunakan metode biasa, tentu 4-nya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 4 gitu ya. Jadi 2x sama dengan negatif 4, maka x-nya adalah tentu min 4 dibagi 2 ya. Hasilnya adalah min 2. Jadi min 2 ini disebut akarnya persamaan fx ini. Min 2 ini adalah akarnya persamaan fx ini, yaitu min 2. Lalu contoh lain, misalnya kita punya persamaan atau punya fungsi kuadrat, ya, ini fungsi kuadrat ini. X kuadrat min 5x plus 4. Ya, ini berapa nilai x yang menyebabkan fungsi ini berharga 0? Biasanya kita pakai faktorial, boleh ya, boleh kita pakai faktorial, boleh juga pakai rumus ABC. Karena tidak semua fungsi kuadrat ini difaktorial. Kalau ini kebetulan mudah ya, kalau kalian menggunakan teknik faktorial, mencari angka yang kalau dikalikan positif 4, kalau dijumlah negatif 5, tentu adalah min 4, min 5 gitu ya, min 4 ya, maaf ya, min 4 dan x min 1 gitu ya. Sebab kalau ini min 4 dijumlah dengan min 1 min 5, kalau min 4 dikali min 1 adalah 4. Jadi kalau begitu akar fungsi kuadrat ini yang menghasilkan fx 0 itu adalah saat 4 dan saat 1 ya. Kita bisa coba ini 4 dikuadratkan 20, min 4 min 5 kali min 4 dikuadratkan 16, maaf, min 5 kali 4 adalah min 20, jadi 16 min 20 itu min 4 ditambah 4 hasilnya 0. Jadi kalau begitu 4 ini akarnya fx ini. Kemudian x sama dengan 1 itu kita masukkan 1 kuadrat itu 1 ya. Min 5 kali 1 min 5. Jadi 1 min 5 min 4 ditambah 4 0 juga. Jadi 4 dan 1 ini akar persamaan dari x kuadrat min 5x plus 4 ya. Jadi sama dengan 0 di akarnya. Boleh juga kalian menggunakan rumus ABC. Saya kira sudah dikenal cukup lama rumus ABC oleh kita semua ya. Di saat kita belajar di SMP, SMA, kita mengenal rumus ABC ya. Jadi AX kuadrat plus BX plus C ya, untuk mewakili persamaan kuadrat. Di sini A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 4. Jadi kalau kita masukkan di rumus ABC yang berbentuk min B plus minus B kuadrat min 4AC dibagi 2A, maka kita dapatkan min 5 plus minus min 5 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali 4 ya. Kita akan uraikan hasilnya. Min berarti plus 5 plus minus akar min 5 kuadrat adalah 25.
min 4 kali 4 kali 1 ya min 16 ya. 25 min 16 adalah 9, di akar jadi 3. Jadi 5 plus minus 3 dibagi 2. Jadi ada dua jawaban nih. Jawaban pertama 5 plus 3 dibagi 2. Jawaban yang kedua 5 min 3 dibagi 2. Jadi ada X yang pertama adalah 5 ditambah 3 bagi 2. X yang kedua adalah 5 min 3 dibagi 2. Tentu 5 tambah 3 8 bagi 2 4. Jadi ini 4. 5 min 3 dibagi 2 1 ya. Jadi kalau begitu jawaban akar X kuadrat min 5X plus 4 adalah 4 dan 1. Itu akarnya. Oke, jadi itulah yang dimaksud akar. Jadi saya ingin memperkenalkan istilah akar itu adalah variabel X yang menyebabkan fungsi itu bernilai 0. Nah, tentu kalau fungsinya polinomial seperti orde 1 dan orde 2 ini ya, orde 1 itu seperti ini, pangkatnya 1, orde 2 polinomial pangkatnya 2, tentu mudah. Yang tidak mudah itu kalau persamaannya itu berbentuk transendental. Ini persamaan yang disebut transendental ya. Persamaan transendental itu bentuknya yang bukan polinom gitu ya, tapi seperti contoh ini nih, AX kuadrat plus B sin X plus C sama dengan 0. Ini kan sulit banget ini dicari akarnya. Kemudian eksponensial pangkat min X sama dengan 0. Ini juga tidak mudah ya. E pangkat min X sin X min 1 itu sama dengan 0 juga kita cukup sulit menentukan bentuk solusi bagi akar yang fungsinya seperti ini. Demikian juga yang bawah dan lain-lain ya, tentu banyak sekali fungsi-fungsi transendental yang solusi mencari akarnya jadi tidak mudah. Solusi akarnya tidak mudah. Oleh karena itu metode numerik menjadi salah satu solusi untuk menentukan problem, di antaranya adalah problem untuk menentukan akar persamaan transendental ini gitu ya. Oke, jadi itu mudah-mudahan bisa dipahami kenapa kita perlunya mempelajari metode numerik untuk menentukan akar persamaan yang mungkin saja cukup sulit kita tentukan dengan metode matematik. Nah, solusi metode numerik untuk menentukan akar yang pertama itu grafik. Ini, gunakan grafik. Kenapa metode grafik ini metode yang sederhana ya? Untuk memperoleh estimasi, untuk memperoleh perkiraan. Jadi untuk memperoleh perkiraan akar ya. Di mana letaknya akar atau di daerah mana letaknya akar, ini metode grafik sangat cukup sederhana sehingga kita bisa tahu letaknya akar atau besarnya akar atau perkiraan akarnya di mana ya, menggunakan apa yang disebut dengan metode grafik. Contohnya ini persamaan transendental ya. E pangkat min X min X. Kita tidak tahu nih di mana letaknya akar ini ya. Kita nyoba 0 ya, E pangkat 0 1 dikurangi 0 misalnya ya, dikurangi 0 hasilnya adalah tentu saja 0. Jadi E pangkat 0 1 dikurangi 0 1 hasilnya 1 saat X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 bukan akarnya. Lalu di mana letak akarnya? Kita coba gambar grafik. Nah, bagaimana menggambar grafik? Tentu kita bikin data pasangan nilai X dengan hasil fx-nya ya. Untuk bikin grafik kita akan menentukan pasangan antara X dengan fx. Oke, kita akan mulai dengan bikin tabel lebih dulu. Kita akan coba memulai dengan X sama dengan 0 ya. Boleh dengan memulai nilai berapapun ya, tapi kita akan coba
nilai saat X-nya 0, lalu bagaimana Fx-nya. Oke, kita bisa gunakan kalkulator, kita bisa gunakan komputer, Excel, dan seterusnya. Kita coba saat X-nya 0, E pangkat 0, kalian pakai kalkulator, hasilnya sama dengan 1, min 0, hasilnya sama dengan 1. Jadi 1 min 0 kan 1. Itu kalian kalkulator. Nyoba lagi 0,2 ya. Jadi E pangkat min 0,2. Kalian pakai kalkulator, dikurangi 0,2, nanti kalian akan temukan hasilnya 0,619. 0,4 nanti kita akan temukan 0,27. Saat 0,6 kita akan mendapatkan hasil Fx-nya ini adalah min 0,051. Min ya. 0,8 itu min 0,351. Saat 1 min 0,632. Bisa diteruskan saat 2, saat 5, saat 10 dan seterusnya. Tapi saya memberi contoh hanya sampai 1 saja ya. Nanti kita lihat bergantung pada fungsi Fx-nya. Untuk kasus ini kita akan coba hanya sampai 1. Nah, dari data ini lalu kita akan plot di grafik ya. Kita akan plot bikin grafik. Bikin grafiknya ya. Saat 0, 1, saat 0,2, 0,619. Jadi kalau kita bikin grafik ya, kira-kira bentuknya seperti ini. Saat 0, nilai Fx-nya itu berharga 1. Disinilah 1 ya. Ini X. Saat 0,2 naik di sini 0,2, hasilnya 0,619. 0,619 itu hampir separuhnya 1. Ini katakanlah 0,5 separuhnya, jadi 0,9 kira-kira di sini ya. Ini perkiraan saja. 0,4 0,27 kira-kira 0,4 letaknya, titiknya itu adalah di sekitar sini ya. Oke, ini perkiraan. Lalu kemudian saat 0,6 oke, itu negatif 0,051. Jadi di bawah sumbu X ya, di bawah sini. Saat 0,8 minus 3. Saat 0,8 minus 3 ya, kira-kira di sini ya. Oke, kemudian saat 1 min 0,6. Saat 1 di sini 0,6 ya, mungkin daerah sinilah. Nah, lalu dari titik-titik yang diperoleh kita bikin grafiknya ya. Kita bikin grafiknya kita hubungkan atau oke ya, kira-kira ginilah ya, oke, nah gini grafiknya. Nah ini Mas perkiraan grafiknya. Jadi terlihat ya, di sini negatif, di sini ya, di sini positif. Ini positif, ini negatif. Tentu nilai 0, tentu nilai Fx sama dengan 0 itu di perpotongan antara grafik ini dengan sumbu X. Disinilah letak perkiraan Fx-nya sama dengan 0. Di sini. Di sini kira-kira letaknya Fx-nya sama dengan 0. Tentu dari data yang kita dapatkan itu perkiraannya antara 0,4 dan 0,6 gitu Mas. Antara 0,4 dan 0,6. Jadi antara di sini dan di sini ya, antara 0,4 dan 0,6. Yang menarik bahwa saat 0,4 positif dan saat 0,6 negatif. Jadi perkiraan akar itu adalah di saat perubahan tanda fungsi positif ke negatif atau negatif ke positif. Nah, inilah yang akan kita pakai untuk menentukan perkiraan akar. Nah, metode grafik ini telah memperlihatkan kita bahwa akar itu terletak antara 0,4 dan 0,6 gitu ya.
Boleh juga kita katakan antara 0,2 dan 0,8. Boleh juga kita katakan antara 0,2 dan 0,6. Karena berubah dari positif ke negatif. Nah, itu letak akar. Jadi metode grafik ini hanya bisa kita gunakan untuk memperkirakan letak akar. Seulang, metode grafik ini kita gunakan untuk menentukan perkiraan akar. Jadi akar saat fungsinya berubah tanda dari positif ke negatif. Dalam hal ini boleh kita katakan akar itu untuk kasus ini letaknya antara 0,2 dan 0,6. Boleh kita katakan antara 0,4 dan 0,6. Boleh juga kita sebut antara 0,4 dan 0,8. Yang jelas bukan antara 0,8 dan 1 karena sama-sama negatif. Yang jelas bukan antara 0,6 dan 0,8 karena masing-masing negatif, bukan berubah tanda. Jadi begitu teman-teman semua harus memahami letak akar itu diantara fungsi berubah tanda positif ke negatif atau negatif ke positif, ya. Jadi begitulah metode grafik bisa kita gunakan untuk menentukan perkiraan akar. Nah, sekarang selanjutnya karena kita tidak tahu persis di mana letaknya akar, ya, boleh juga ini grafik ini bisa kalian buat lebih detail lagi. Jadi bisa dibuat tabelnya itu antara 0,4 gitu ya. 0,41 kalian cari, 0,42 dicari, 0,43 dicari, 0,44 dicari, terus sampai 0,6. Sehingga dari sini kita bisa tahu sebetulnya akar di daerah mana, antara 0,44 dan 0,6 atau antara 0,43 dan 0,6 dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa dijabarkan lebih jauh grafiknya agar kita bisa makin dekat memperkiraan akarnya letaknya di mana. Nah, metode berikut ini yang namanya metode pengurung atau bracketing method. Metode yang akan mengurung akar, ya. Kira-kira persis di mananya itu bracketing method ini. Salah satu metode bracketing method itu adalah dengan cara kita akan gunakan metode yang disebut metode bagi dua, ya. Oke. Metode ini pertama dilakukan dengan cara memperkirakan akar. Karena tadi perpotongannya di daerah di sini, maka kita katakan letak akar antara nilai X di sisi positif atau negatif, yang sisi lain adalah positif atau negatif. Dalam hal ini positif, yang ini negatif, ya. Di sini negatif, di sini positif. Maka titik XL sebagai tebakan awal adalah tebakan awal yang di sisi low, yang di sini di sisi up, ya. Di sisi atas, ini di sisi bawah, atau tebakan bawah, ini tebakan atas. Boleh kita sebut begitu, ya. Jadi kita punya dua titik sebagai tebakan awal, yang titik itu harus menjadi titik awal mengurung akar. Jadi titik awal mengurung akar. Jadi akarnya terletak di daerah dua titik ini, XL dan XU. Lalu bagaimana caranya? Metode bagi dua menggunakan rumus bagi dua. Jadi kita setelah menentukan XL dan XU, kita akan coba menentukan perkiraan akar dengan cara menjumlahnya lalu dibagi dua. Prinsip ini tentu menggambarkan bahwa letak akar berada di tengah-tengah dua titik tadi. Letak akar berada di tengah-tengah. Jadi di sini kira-kira gitu ya. Jadi di sini kira-kira letak akar pertama kali. Setelah tahu letak akar di sini, oke, maka ini jadi tebakan berikutnya.
Tentu akar terletak antara XL dan XR ini. Maka XR ini nanti oleh kita diubah menjadi tebakan yang kedua di sisi atas atau di up ya. Lalu tengahnya lagi dapat di sini. Di sini berarti letak akar berikutnya. Ini yang tadi di iterasi yang pertama, ini iterasi berikutnya. Nah, karena kita dapatkan XR di sini, maka letak akar tentu antara di sini dan di sini. Maka ini menjadi tebakan bawah. Begitu terus. Dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, pada saat estimasi pertama, kita peroleh, lalu kita akan menentukan perkiraan berikutnya dengan cara menentukan langkah pengujian. Pertama dengan cara mencoba fungsi di saat XL tadi dikali dengan fungsi di saat XR yang baru kita dapatkan. Itu kalau lebih kecil dari 0, berarti salah satu fungsinya ini positif atau negatif. Salah satu fungsinya negatif dan yang lain positif. Yang satu mungkin saja yang XL-nya fungsinya positif, yang XR-nya negatif. Dan itu menjadi ciri bahwa letak akar di daerah itu saat fungsinya salah satunya negatif ya, dan yang lain positif. Jadi dengan demikian tebakan berikutnya adalah antara XL dan XR ini. Maka XL tetap, XR-nya berubah menjadi XU yang akan datang. Kalau ternyata fungsi di saat XL dikali fungsi saat XR kok positif, maka berarti akar bukan antara ini ya, tapi antara bukan lagi XR dan XR, tapi XR dan XU. Jadi bukan antara XL dan XR, tapi XR dan XU. Maka berikutnya yang diubah adalah XL-nya menjadi XR, gitu ya. XL-nya menjadi XR. Dan lalu kita mencoba terus menentukan sampai errornya kita tentukan antara nilai iterasi yang saat ini diperoleh dikurangi yang lalu dibagi saat ini. Kalau ini kecil maka dianggap iterasinya kita sudah cukupkan ya. Jadi kalau iterasinya kita peroleh di saat XR saat ini dikurangi XR yang lalu dibagi XR saat ini kok kali 100% sangat kecil sekali, maka kita berhenti melakukan lanjutan iterasi. Baik, sebagai contoh kita akan coba menentukan perkiraan akar untuk kasus soal fungsi E pangkat min X sama dengan 0. Oke, kita gunakan tebakan awalnya 0,4 dan 0,6 ya. XL-nya 0,4, XU-nya 0,6. Maka dengan tebakan ini kita benar karena saat 0,4 dan 0,6 fungsinya tadi fungsinya menunjukkan saat 0,4 dan 0,6 positif dan negatif ya, fungsinya positif dan negatif. Jadi benar soal ini membuat tebakan awal 0,4 dan 0,6. Mari kita cari iterasi yang pertama. Di iterasi yang pertama berarti perkiraan akar terletak di XL plus XU bagi 2. Jadi 0,4 plus 0,6 bagi 2. Kita gunakan perhitungan kalkulator, kita dapatkan 0,5 ya. Oke, jadi lalu kita akan berikutnya menentukan 0,5 ini jadi XL yang baru atau XU yang baru. Ya, dengan cara kita coba kalikan fungsi saat XL dikali fungsi saat XR. Ini saat XL, ini saat XR. Saat XL 0,4 dimasukkan di fungsi E pangkat min X tadi. Jadi ini E pangkat min X. Kita masukkan 0,4, ketemunya 0,270.
ini positif gitu ya. Saat 0,5 kita masukkan min 0,5 min 0,5 E pangkat min 0,5 min 0,5 itu ternyata hasilnya positif ya, sama-sama positif, yaitu 0,02 sekian. Ini positif ya. Kalau begitu akar bukan antara 0,4 dan 0,5. Jadi akar bukan antara 0,4 dan 0,5, tapi antara 0,5 dan 0,6. Maka ini menjadi XL baru, ini menjadi XU yang baru, yang tetap XU ya. Jadi ini XL, ini XU. Nah, oleh karena itu di iterasi berikutnya XL-nya 0,5, XU-nya 0,6. Lalu dibagi 2 ketemunya 0,55. Berikutnya kita cek errornya gitu ya. Jadi nilai sekarang dikurangi nilai yang lalu, yaitu 0,5, 0,55 min 0,5 dibagi 0,55 kali 100%, ternyata 9,09%. Ini error yang sangat masih cukup besar ya. Ini error yang cukup besar. Jadi kalau begitu kita akan lanjutkan ya. Nggak boleh kita berhenti sampai sini. Jadi akar bukan di 0,55, tapi kita akan lanjutkan dengan cara cek kembali fungsinya. Kalau kita kalikan fungsi saat XL dikali fungsi saat XR. Saat XL 0,5, saat XR 0,55, kita cari, masukkan ke E pangkat min X min X. 0,5 masukkan ke sini positif, 0,55 dimasukkan ke sini itu ternyata positif ya, sama-sama positif. Jadi akar bukan antara 0,55 dan 0,55 karena sama-sama positif, tapi antara 0,55 dan 0,6. Jadi tetap XU-nya 0,6, ini menjadi XL yang baru ya. Lalu kita cari lagi saat 0,55 plus 0,6 dibagi 2 kita dapatkan 0,5750 ya. Kita kurangi dengan nilai yang lalu dibagi 0,575 sekarang kali 100 ketemunya 4,35%. Ini juga masih cukup besar gitu ya. Ini nilainya masih cukup besar. Maka kita lanjutkan untuk mencari perkiraan akar berikutnya dengan cara mengalihkan saat 0,55 dan XR yang kita dapatkan. Ya, ini XL, ini XR, kita cari XR 0,55 dimasukkan ke dalam E pangkat min X min X, ketemunya positif. Ya. Saat 0,5750 ternyata ini negatif, positif negatif ya. Hasilnya negatif, lebih kecil dari 0. Jadi akar antara 0,55 dan 0,575. Jadi benar antara 0,55 dan 0,575. Yang ini nanti menjadi XL, ini mengubah 0,6 menjadi 0,5750. Jadi ini menjadi XU. Seterusnya dilakukan begitu Mas, sampai errornya kecil. Nah, kalau Pak Hermanu pakai tabel, ya ini ternyata sampai iterasi ke 10 errornya 0,03447. Jadi sampai iterasi ke 10 ya. Mungkin kalau Pak Hermanu meminta errornya lebih kecil dari 0,001, maka iterasi ke 10 tidak boleh berhenti. Terus dilakukan sampai errornya di bawah 0,001. Itulah metode bagi 2 dan metode grafik yang merupakan metode paling awal kita gunakan untuk menentukan akar. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa kemudian dipraktekkan ya, metode menentukan